Apakah ketika saya mau masuk ke 3 marketplace yang ada, apakah saya harus mendaftarkan ke 3 merek saya untuk 3 marketplace tersebut? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rangemart, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rangemart seputar merek ya. Jadi pertanyaan seperti ini, apakah ketika saya mau masuk ke 3 marketplace yang ada, apakah saya harus mendaftarkan ke 3 merek saya untuk 3 marketplace tersebut ya? Nah, terhadap pertanyaan ini sebelum kita menjawab, kita harus tanyakan apakah merek yang mau didaftarkan itu ada 3 ya, nah atau hanya 1 gitu ya. Nah, jika merek yang didaftarkan itu 1 untuk masuk ke 3 marketplace ya, maka cukup daftar 1 permohonan saja ya, 1 merek saja. Nah, tapi kalau misalnya ada 3 berarti 3 permohonan karena ada 3 merek. Nah, jika 1 merek ya mau didaftarkan untuk bisa masuk ke 3 marketplace, jadi kalau ke 3 marketplace itu bisa kita bikin akun ya, akun tokonya ya. Berarti pemohon harus mendaftarkan mereknya di kelas 35 ya. Kelas 35 itu adalah jasa toko, baik dia toko offline maupun toko online, perdagangan online, pemasaran online ya, itu ada di kelas 35. Jadi daftarkan mereknya di kelas 35 untuk jasa toko online ya. Setelah nanti dapat bukti daftarnya, baru bisa bikin akun di 3 marketplace tersebut ya, sebagai tanda bukti bahwa permohonan mereknya sedang diproses di DJKI begitu. Nah, lalu bagaimana jika mereknya tidak hanya untuk nama toko online, tapi juga nama barangnya juga sama dengan nama toko online yang dijual ya di dalam ketiga marketplace tersebut? Maka saran kami, daftarkan juga merek untuk barangnya ya. Contoh misalnya barangnya adalah pakaian ataupun baju ya. Nah, itu daftarkan juga barang untuk merek dilekatkan pada barang pakaian atau bajunya, yaitu di kelas 25 gitu ya. Jadi daftarkan di kelas 25 untuk melindungi mereknya yang dilekatkan pada barang pakaian atau bajunya, dan daftarkan di kelas 35 untuk nama tokonya ya. Jadi 1 merek boleh didaftarkan lebih dari 1 kelas ya. Jadi 1 merek didaftarkan di kelas 25 dan di kelas 35 begitu ya. Kalau misalnya saya daftar 1 kelas aja, kelas 35 aja, nama toko online aja, apa bisa? Boleh, silahkan, tapi perlindungan merek hanya diberikan kepada merek yang dimohonkan ya, terhadap barang atau jasa yang dimohonkan saja. Jadi kalau kita hanya memohonkan mereknya di nama toko, ya perlindungan hanya di nama toko saja. Jadi perlindungan terhadap barang yang kita perdagangkan, terhadap baju yang kita lekatkan juga merek yang sama dengan nama toko, itu tidak ada perlindungannya. Karena apa? Karena kita tidak mohonkan perlindungan merek di kelas 25, yaitu untuk barang baju atau pakaian ya. Ini penting sekali, perlindungan merek hanya diberikan kepada merek yang dimohonkan perlindungannya. Jadi sepanjang kita tidak memohonkan perlindungan merek dan barang atau jasanya yang kita perdagangkan, maka tidak akan ada itu perlindungan terhadap merek yang kita perdagangkan, baik itu di barang ataupun di jasa ya. Jadi prinsipnya perlindungan merek itu harus dilekatkan pada barang atau jasanya. Jadi tidak bisa, oh saya mau daftarkan merek, yang penting merek saya tidak dipakai orang, begitu tidak bisa. Saya mau daftarkan merek saya untuk barang baju, saya mau daftarkan merek saya untuk nama toko online. Nah begitu ya, karena perlindungan itu diberikan terhadap merek dan barang atau jasa yang dimohonkan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri mereknya, harus dilekatkan pada barang atau jasa yang nantinya itu penentuan di kelas ya, kelas barang atau jasa untuk biayanya begitu ya. Jadi terhadap pertanyaannya, untuk dia bisa masuk di 3 marketplace, silahkan daftar mereknya di kelas 35 untuk toko online ya. Nah, jika mereknya juga digunakan terhadap barang, contoh barangnya adalah baju ya ataupun pakaian, itu daftarlah di kelas 25 ya, di kelas 25
Jadi kelas 25 dan kelas 35 untuk merek yang sama ya. Perlindungan merek hanya diberikan terhadap merek, barang atau jasa yang dimohonkan ya. Jadi kalau kita gunakan mereknya di barang pakaian ya, tapi kita tidak mohonkan perlindungannya di merek barang pakaian, maka tidak akan ada negara memberikan perlindungan terhadap merek pakaian kita, begitu ya. Nah, itu prinsip ya, merek harus dimohonkan pendaftarannya terhadap barang atau jasa yang kita perdagangkan. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.